Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertemuan kita kali ini akan membahas mengenai teks narasi cerita fantasi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks narasi cerita fantasi secara tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pembangun teks narasi cerita fantasi yang dibaca secara tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis teks narasi cerita fantasi yang dibaca secara tepat. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan tokoh, latar, dan urutan peristiwa teks narasi cerita fantasi yang dibaca secara tepat. Yang kelima, peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks narasi cerita fantasi dengan memperhatikan unsur-unsur teks narasi yang dibaca atau didengar secara tepat. Lalu, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari teks narasi. Teks narasi adalah salah satu jenis teks atau pola pengembangan paragraf yang berfungsi untuk menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail, dari awal, tengah, hingga akhir, dengan urutan waktu atau kronologis. Selanjutnya, pengertian dari cerita fantasi. Apa itu cerita fantasi? Cerita fantasi adalah suatu konsep cerita fiksi yang dimana di dalam ceritanya mengandung suatu unsur imajinatif dari sang penulis. Lalu, teks narasi cerita fantasi adalah salah satu bentuk dari teks narasi yang di dalamnya menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dan mendetail serta di dalam ceritanya mengandung suatu unsur imajinatif dari sang penulis. Kemudian ada karakteristik unsur pembangun teks narasi cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan. Cerita mengungkapkan hal-hal yang supranatural atau kemisteriusan, kegaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Yang kedua, ada ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Selanjutnya, ada menggunakan berbagai latar. Maksudnya, peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan nyata. Selanjutnya ada tokoh unik. Tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik, yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada bersifat fiksi. Maksudnya, cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Yang terakhir ada bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Selanjutnya ada jenis teks narasi cerita fantasi. Terdapat 4 jenis teks narasi cerita fantasi. Yang pertama, cerita fantasi total. Berisi fantasi pengarang terhadap objek atau tertentu. Semua yang terdapat pada cerita fantasi tidak terjadi dalam dunia nyata. Selanjutnya ada cerita fantasi irisan, yang mengungkapkan fantasi, tetapi masih menggunakan nama-nama, nama tempat dalam kehidupan nyata, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Yang ketiga, ada cerita fantasi sejaman, latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang atau futuristik. Dan yang terakhir, ada cerita fantasi lintas waktu, menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini, dan 40 tahun mendatang atau futuristik. Selanjutnya ada tokoh, latar, dan urutan peristiwa pada teks narasi cerita fantasi. Yang pertama ada tokoh, yang berarti yang berperan di dalam cerita fantasi tersebut. Yang kedua ada latar. Latar merupakan keterangan yang terkait dengan waktu, tempat, serta suasana yang terdapat di dalam sebuah peristiwa dalam suatu teks cerita fantasi. Yang ketiga ada urutan peristiwa yang berarti alur. Alur merupakan jalan cerita yang ada di dalam sebuah teks cerita fantasi. Alur juga biasanya berisikan peristiwa-peristiwa yang terberuntut, rapih, dan juga saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir ada menceritakan kembali teks narasi cerita fantasi. Maksudnya, menceritakan kembali teks fantasi adalah aktivitas mengungkap kembali isi suatu cerita fantasi dengan menggunakan kata-kata sendiri dan tanpa mengubah sedikit pun makna, alur, dan konflik. Di sini ada contoh cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna oleh Vanessa Miftah Riani. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 sahabat yang menyukai warna seperti pada kotak itu, akan mendapatkan petualangan indah dan sekaligus mendapatkan berlian itu. Tapi waktu yang diberikan untuk berpetualang hanya 1 jam. Anika menyukai warna ungu.
Tamika, teman dekat Anika, menyukai warna biru, dan Cika menyukai warna kuning. Saya ingin mencoba petualangan indah itu, Bu. Saya punya sahabat yang menyukai warna itu. Anika meyakinkan ibunya. Dengan kesepakatan, ketiga sahabat itu berkumpul di rumah Anika. Minggu, pukul 6 mereka semua masuk ke kamar Anika yang serba biru. Di kamar Anika serasa ada di langit. Ayo kita buka kotak masing-masing sesuai dengan warna kesukaan. Sekarang kita buka. 1, 2, 3. Wow! 5 detik kemudian mereka terlempar di gerbang sebuah kerajaan. Mereka terkejut karena di hadapannya berdiri seorang ratu yang seluruh tubuhnya dihiasi berlian. Selamat datang di negeri kami. Peramal kerajaan mengatakan bahwa akan ada datang 3 anak yang akan menyelamatkan putri kami. Saya mempunyai anak yang bernama Candy. Ia tertidur sejak 2 tahun yang lalu dikarenakan ia memakai 3 kalung berlian sekaligus. Setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Tolong selamatkan putriku. Tapi Cika dan Tamika memprotes bersamaan karena mereka berdua membayangkan akan bersenang-senang dalam petualangannya. Cika, Tamika, ayo kita tolong putri. Mereka sedang menghadapi masalah. Anika mantap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Itu putri Candy. Anika berlari menuju putri tempat tidur Candy. Dengan ragu, Tamika dan Cika ikut mendekat. Ayo kita ambil sesuai warna, Anika menjelaskan. Baik, jawab Tamika dan Cika serempak. Setelah itu, hai, putri Candy menguap. Pelan-pelan matanya terbuka. Oh, terima kasih, terima kasih. Sebagai hadiahnya ambil ini. Ratu memeluk 3 gadis itu lalu memberi tas yang lumayan besar. Terimalah ini sebagai ungkapan terima kasih kami. Ratu berucap penuh haru. Dengan cepat, Tamika dan Cika menyahut tas yang diberikan Ratu. Tapi mereka berdua tidak kuat mengangkat tas besar itu. Waktu kita tinggal 15 menit lagi, kita harus segera pergi, Anika berteriak. Tapi tas berisi berlian ini tidak bisa kita bawa, kata Tamika dan Cika hampir bersamaan. Tinggalkan saja tas itu, yang penting kita harus keluar dari kerajaan ini, tegas Anika. Anika menarik kedua tangan sahabatnya untuk menyatukan ketiga kotak berlian 3 warna. Dan boom, mereka terlempar kembali ke atas tempat tidur Anika. Gagal total petualangan kita karena kita meninggalkan 1 tas besar isi berlian itu. Tamika berteriak ke arah Anika. Kamu menyia-nyiakan rezeki yang ada di depan kita. Cika menimpali dengan keras. Anika dengan tenang memegang kedua tangan sahabatnya. Kita tidak gagal dan kita tidak sia-sia. Kita telah berhasil menolong orang dan menyelamatkan diri kita sendiri. Untuk apa setumpuk berlian tapi riwayat kita tamat. Anika menggenggam erat tangan sahabatnya. Tamika dan Cika menyambut erat genggaman tangan Anika. Ketiga sahabat itu saling merangkul. Cukup sekian materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.